Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arbiansyah dengan NIM 3213131034. Saya berasal dari kelas A Geografi 2021. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu proses vulkanisme. Baiklah, agar tidak berlama-lama, mari kita memasuki slide pertama, yaitu tentang pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer hingga keluar ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma atau batholith. Kedalaman yang besar dapur magma itu sangat bervariasi. Ada dapur magma yang letaknya sangat dalam dan ada pula yang dekat dengan permukaan bumi. Perbedaan letak ini merupakan penyebab perbedaan kekuatan letusan yang terjadi. Pada umumnya, dapur magma yang dalam menimbulkan letusan yang lebih kuat daripada yang letaknya dangkal. Yang kedua itu magma. Magma dapat diartikan sebagai bahan-bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan-bahan padat atau batuan, cairan, dan gas yang berada di dalam lapisan kulit bumi atau yang disebut litosfer. Berbagai macam gas yang terkandung dalam magma antara lain uap air, oksida belerang atau SO2, gas hidrokarbon atau asam klorida atau HCl, gas hidrosulfat atau asam sulfat H2SO4. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Ada dua bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Yang selanjutnya itu intrusi magma. Proses penerobosan magma melalui rekahan-rekahan atau retakan dan celah pada lapisan batuan membentuk litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung hingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Secara rinci, adanya intrusi magma menghasilkan bermacam-macam bentuk, yaitu yang pertama, batholith. Batholith adalah batuan beku yang berbentuk di dalam atau terbentuk di dalam dapur magma sebagai akibat penurunan suhu yang sangat lambat. B. Lakolith. Lakolith ialah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat hingga menyerupai lensa cembung, sementara permukaan atasnya tetap rata. Yang C. Keping intrusi atau seal adalah sisipan magma yang membeku di antara dua lapisan litosfer relatif tipis, melebar dan sejajar dengan bidang perlapisan. Yang ke D itu diatrema. Diatrema adalah batuan yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Yang E. Intrusi korok atau gang atau dike adalah batuan hasil intrusi magma memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk pipi atau lempeng. Yang F. Apolisa atau opolis adalah semacam cabang dari intrusi gang yang bercabang-cabang banyak seperti menjari. Yang G. Lopolith. Lopolith adalah batuan beku intrusi yang mendesak lapisan di atas dan di bawahnya menjadi bentuk binopex. Yang H. Pakolith adalah jenis batuan beku intrusi yang mendesak lapisan di bawahnya sehingga membentuk suatu bentukan lensa datar cembung. Baiklah, selanjutnya itu ekstrusi magma. Ekstrusi magma yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai di atas ke permukaan bumi. Materi hasil ekstrusi magma dapat berupa yang pertama itu lava. Lava yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. Dua itu lahar. Lahar yaitu material campuran antara lava
dengan materi-materi yang ada di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, debu, dan lain-lain sehingga membentuk lumpur. Yang ketiga, elvata dan piroklastik, yaitu material padat berupa bom, lapilli, kerikil, dan debu vulkanik. Yang keempat, ekhalis atau gas, yaitu material berupa gas asam arang seperti pumorela atau sumber uap air dan zat lemas solvatara atau sumber gas belerang dan movet atau gas asam arang. Slide selanjutnya itu gejala vulkanisme. Aktivitas vulkanisme biasanya memberi tanda-tanda terlebih dahulu. Tanda inilah yang membuat warga sekitar gunung berapi bisa mendapatkan peringatan apabila gejala vulkanisme sangat kuat. Ada dua macam gejala vulkanisme, yaitu gejala awal dan gejala pos atau setelah vulkanisme. Yang pertama itu gejala awal vulkanisme. Pertama, terdengar gemuruh akibat naiknya magma. Kedua, panas magma menimbulkan asap tebal. Yang ketiga, suhu sekitar kawah naik. Yang keempat, sumber air mengering. Yang kelima, tanaman mendadak layu atau kering. Yang keenam itu, hewan-hewan turun dari gunung akibat naiknya suhu permukaan tanah. Yang B, gejala post atau setelah vulkanisme. Yang pertama, ekhalis, yaitu keluarnya sumber gas. Yang kedua, mata air magdani, yaitu sumber air panas yang mengandung belerang. Yang ketiga itu geyser, yaitu sumber air panas yang memancar secara berkala karena tekanan dari magma. Berikutnya itu bentuk gunung api. Bentuk gunung api itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, gunung api Mar. Yang kedua, gunung api perisai. Dan yang ketiga, gunung api kerucut. Berikut adalah link sumber materi atau referensi-referensi untuk membuat PPT ini. Sampai sinilah presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.